Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to our YouTube channel. Kita ketemu lagi bersama Ibu di mata pelajaran PKWU. Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu tetap menjaga semangatnya. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Sekarang kita akan mempelajari tentang kalori. Kalori itu apa sih? Kalori itu merupakan salah satu besaran energi yang digunakan sebagai salah satu standar internasional. Jadi kalori itu besaran, sama halnya seperti untuk mengukur panjang itu digunakan cm, meter. Untuk mengukur berat menggunakan gram dan kilogram. Nah ini pun sama, kalori ini merupakan salah satu besaran. Besaran yang menggunakan takaran kalori ini biasanya digunakan pada makanan yang berfungsi sebagai bahan bakar tubuh agar dapat melakukan aktivitas. Ada yang pernah dengar nggak kalau minum es itu bikin gemuk? Faktanya tubuh manusia itu canggih, ya. Tubuh manusia itu bukan benda mati yang ketika dimasukkan air dingin tubuhnya menjadi dingin. Enggak, tubuh manusia itu akan menyesuaikan suhu. Lalu es itu kan terbuat dari air. Ya, air itu nilai kalorinya 0. Jadi otomatis es yang terbuat dari air mineral, air putih biasa, itu kalorinya juga sama, 0. Jadi es di sini nggak akan bikin gemuk. Air es tadi kamu campurkan gula, sirup, boba, dan lain-lain ya, yang manis-manis itu yang kalorinya tinggi. Nah, kalori tinggi itu yang menyebabkan badan kamu menjadi gemuk. Jadi, jangan salahkan esnya. Yang harus diperhatikan itu campuran yang kamu masukkan ke dalam air es tadi. Atau ada yang pernah ngomong gini nggak? Nyemil bikin gemuk, makan nasi bikin gemuk, makan mie bikin gemuk. Bahkan sekarang nih yang lagi viral katanya makan sayur bikin gemuk. Atau makan A, B, C itu bikin gemuk. Ada yang pernah dengar itu? Faktanya, yang menyebabkan kalian bisa menjadi gemuk itu bukan karena makanannya. Ya, jadi jangan nyalahin nasi, jangan nyalahin mie, jangan nyalahin makanan-makanan yang lainnya. Kamu bisa gemuk itu karena tubuh kamu kelebihan kalori. Kuncinya tuh kayak gini. Ketika berat badanmu ingin stabil, itu kamu lakukan maintenance calories. Kalau kamu ingin menurunkan berat badan, itu kamu lakukan defisit kalori. Kalau kamu ingin naik berat badan, itu kamu lakukan surplus kalori. Analoginya gini nih, bayangkan keran dan juga balon. Balon yang diisi air dari air keran. Kalau aliran airnya itu besar, akan menggelembung. Ya, balonnya akan menggelembung. Coba kamu tusuk sedikit balonnya, airnya kan akan keluar, tapi kan hanya sedikit. Balon tersebut akan tetap menggelembung karena air yang masuk dengan air yang keluar itu tidak seimbang. Jadi balon itu akan tetap menggelembung. Jadi kalau misalkan pemasukannya itu besar, pemasukan di sini ya itu makanan gitu ya. Kalau kamu makannya banyak, tapi aktivitas fisik kamunya itu sedikit atau kecil, gitu badan kamu akan menjadi gemuk. Jadi analoginya gini, kalau badan kamu itu nggak pengen terlalu gemuk, gitu ya, atau balon tadi nggak ingin terlalu menggelembung, ketika kamu mager, ya, ketika kamu malas gerak, tidak banyak aktivitas fisiknya, ya kamu perkecil aliran kerannya, atau kamu kontrol pola makannya, jangan sebanyak biasanya. Tapi kalau kamu tidak bisa mengurangi porsi makan kamu, ya perbanyak aktivitas fisiknya, gitu ya. Nah, tapi ada nggak cara yang lebih cepat lagi? Ada, yaitu kamu perkecil aliran kerannya dan perbesar lubang balonnya. Artinya, kamu kontrol pola makan kamu, ya jangan terlalu banyak, tapi kamu perbanyak aktivitas fisiknya. Nah, itu caranya. Paham ya maksudnya? Untuk makanan sendiri, itu beda pengolahan, tentu beda kalorinya. Contohnya pada telur, ya. Telur rebus yang utuh, yang 1 butir, itu nilai kalorinya 78 kalori. Kalau telur goreng, itu nilai kalorinya 110 kalori. Kenapa? Karena menggoreng itu kan menggunakan minyak.
minyak itu penyumbang kalori yang lumayan besar. Jadi menyebabkan telur tadi memiliki nilai kalori yang lebih besar. Nah, kalau telur rebus yang putihnya saja, itu nilai kalorinya hanya 17 kalori. Kenapa? Karena di pertemuan sebelumnya sudah Ibu sampaikan bahwa kuning telur itu memiliki lemak yang lumayan tinggi. Terus ada nggak caranya biar kita bisa mengontrol kalori? Ada caranya dengan melihat nutrition fact pada kemasan. Jadi kalau kamu membeli makanan atau minuman, coba lebih aware lagi untuk memperhatikan berapa nilai kalorinya ya. Di sini bisa terlihat jumlah persajiannya itu energi totalnya 180 kilokalori. Tapi kamu jangan terkecoh langsung melihat ke energi totalnya, tapi lihat juga jumlah sajian per kemasannya. Kalau di sini kan nih, jumlah saji per kemasannya itu 1. Artinya, ini total nilai kalori total dari satu kemasan produk minuman ini yaitu sebesar 180 kilokalori. Nah, ada juga yang mereka itu menyiasati agar makanan tersebut itu terkesan kalorinya sedikit. Nah, contohnya seperti produk ini. Kalau kita lihat secara sekilas, pas kita lihat di nilai kalorinya di sini hanya 80 kilokalori. Kalau kita nggak aware, itu pasti kita bakalan langsung seneng. Ini kita bisa makan ini, yang satu bungkusnya ini hanya 80 kilokalori. Ya, padahal kalau kamu teliti lagi, di sini jumlah sajian per kemasannya itu 3. Artinya, jumlah nilai kalori ini kalikan 3. Gitu ya. Berarti berapa totalnya? 240 kilokalori. Tetap saja lumayan besar ya nilai kalorinya. Karena nggak mungkin kan kamu makan mie instan yang sebungkus dibagi 3. Pasti kamu makan semuanya, makan satu bungkus ini. Gitu. Jadi jumlah kalorinya juga dikalikan 3. Lalu, pernah nggak kamu melihat di YouTube, di Instagram, atau di mana aja yang suka ada olahraga untuk mengecilkan perut, olahraga untuk mengecilkan paha, gitu ya, atau olahraga untuk mengecilkan apapun itu bagian tubuh tertentu, gitu. Seperti ini misalkan. Katanya sit up itu untuk mengecilkan perut, atau squat untuk mengecilkan paha. Yang sebenarnya kamu lakukan ketika sit up itu bukan untuk mengecilkan perut, tapi sit up itu dilakukan untuk melatih otot perut. Begitu juga dengan squat. Squat itu dilakukan untuk melatih otot paha. Jadi, sesering apapun kamu sit up, perut kamu nggak akan tiba-tiba rata. Sesering apapun kamu squat, paha kamu itu nggak akan tiba-tiba kecil, gitu ya. Yang membuat perut kamu buncit itu karena lemak berlebih di perut. Caranya gimana untuk mengecilkannya? Ya dibakar lemaknya. Lemak itu kan di tubuh kita fungsinya sebagai cadangan energi, tapi kebanyakan lemak juga itu nggak baik. Terus gimana caranya membakar lemak? Dengan cara memaksa tubuh kekurangan energi. Tadi, lemak itu kan sebagai cadangan energi. Ketika tubuh kamu itu dalam kondisi kekurangan energi, secara otomatis tubuh kamu akan menggunakan energi cadangan yang berasal dari lemak. Nah, ketika tubuh kamu menggunakan energi yang berasal dari lemak, itu lemak di tubuh kamu itu akan terbakar untuk menghasilkan energi. Nah, kondisi ini disebut dengan defisit kalori. Kenapa kita tidak bisa mengecilkan bagian tubuh tertentu pada tubuh kita hanya dengan melakukan gerakan-gerakan spesifik tadi ya? Karena yang membuat badan menjadi gemuk itu adanya penumpukan lemak. Jadi yang dilakukan berulang-ulang itu hanya untuk melatih otot saja, bukan untuk membakar lemak. Karena kamu nggak bisa memprogram otak kamu untuk menentukan bagian mana yang lemaknya dibakar duluan. Ya, jadi misalkan kamu sit up nih, kamu tuh nyuruh ke otak kamu, otak nanti kalau aku sit up, yang dibakar itu lemak perutnya aja ya, lemak-lemak di bagian tubuh yang lainnya itu jangan dibakar duluan, yang nggak akan bisa. Tapi ketika kamu melakukan defisit kalori, kamu membakar lemak-lemak yang ada di tubuh kamu, itu otomatis nanti tubuh juga akan menyesuaikan.
ya. Dengan sendirinya, perut itu juga bisa menjadi rata, paha akan bisa menjadi kecil, lengan bisa menjadi kecil, dan sebagainya gitu ya. Intinya, kalau kamu mau menaikkan berat badan, kalori masuknya itu harus lebih besar dari kalori yang dibakar. Kamu makan, itu kan berarti kamu memasukkan kalori ke dalam tubuh kamu. Kamu beraktivitas, artinya kamu membakar kalori kamu, gitu ya. Ketika kamu ingin menaikkan berat badan, kalori masuknya itu harus lebih besar dari kalori yang dibakar. Bisa diibaratkan makan banyak, tapi perkecil aktivitas fisiknya, kalau tujuannya itu ingin menaikkan berat badan. Kalau berat badannya ingin turun, itu kalori yang masuk harus lebih kecil dari kalori yang dibakar. Jadi, kamu kurangi makannya, tapi perbanyak aktivitas fisiknya. Kalau berat badannya ingin stabil, berarti kalori masuknya harus sama dengan kalori yang dibakar. Jadi balance gitu ya, seimbang. Tapi untuk penurunan berat badan sendiri juga itu ada anjurannya. Masing-masing negara itu ada anjurannya. Seperti di Indonesia, menurut Kementerian Kesehatan itu dianjurkan untuk yang ingin menurunkan berat badan itu hanya 2-4 kg per bulan. Di USA, menurut Center for Disease Control, itu sebesar 1,8 sampai 3,6 kg per bulannya. Di Australia, menurut Nutrition Australia, itu 1 sampai 4 kg per bulan. Dan di UK, menurut National Health Service, itu sebanyak 2 sampai 4 kg per bulan. Ingat, ini per bulan. Jadi kalau ada yang menjual suplemen-suplemen tertentu yang bisa menurunkan berat badan 1 bulan sebanyak 15 kg, itu jangan dipercaya. Karena itu tidak baik untuk kesehatan kamu. Yang dianjurkan oleh pemerintah juga maksimalnya 1 bulan itu turunnya 4 kg saja. Nah, untuk menentukan kita ini termasuk ke dalam kriteria yang normal, yang kurus, atau yang obesitas, itu dilihat dari BMI-nya atau Body Mass Index-nya, yakni angka yang menjadi penilaian standar untuk menentukan apakah berat badan kamu itu tergolong normal, kurang, berlebih, atau obesitas. Caranya bisa dihitung menggunakan rumus yang ini. Untuk menghitung nilai BMI itu berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan, ya, konversikan ke dalam meter, dikuadratkan. Nah, hasilnya itu kamu lihat. Kalau kurang dari 18,5 itu kamu termasuk ke dalam golongan kekurangan berat badan. Kalau BMI-nya 18,5 sampai 24,9 itu berat badan yang ideal atau yang normal. Kalau BMI-nya 25,0 sampai 29,9 itu termasuk kategori kelebihan berat badan. Kalau di atas 30 itu termasuk ke dalam kategori kegemukan atau obesitas. Untuk bisa sampai ke berat badan yang normal, yang ideal itu gimana? Kamu bisa menggunakan TDEE atau Total Daily Energy Expenditure atau jumlah total kalori yang kamu bakar setiap hari. Atau bisa juga disebut total pengeluaran energi harian. Untuk menghitung TDEE ini bisa dilakukan dengan banyak web atau aplikasi yang bisa digunakan untuk menghitung TDEE ini. Bisa juga kamu menggunakan situs web yang ini, yang tdeecalculator.net, ya. Nanti tampilannya seperti ini. Kamu masukkan gender kamu, perempuan atau laki-laki, terus masukkan umur. Di sini Ibu contohkan umurnya 16 tahun dengan berat badan 60 dan tinggi badannya 150. Aktivitasnya yang sedentary, diasumsikan ini kan sebagai pelajar. Lalu kamu klik yang ini. Nanti akan muncul di sini datanya. Ada maintenance kalori sebesar 1556 kalori per harinya. Ini jumlah kalori kalau untuk maintenance, ya, untuk menjaga berat badan kamu stabil, nggak naik dan nggak juga turun, gitu ya. Jumlah kalori yang dikonsumsi per hari itu sebanyak 1556. Tapi selain kalori yang ini, ada hal lain yang harus kamu perhatikan, yakni, nah ini, basal metabolic rate atau BMR.
BMR itu yang tadi basal metabolic rate itu adalah kalori yang tubuh kamu perlukan untuk melakukan aktivitas dasar tubuh. Jadi untuk jantung kamu bisa bekerja dengan normal, paru-paru kamu bisa berfungsi dengan normal, segala macam organ-organ tubuh kamu bisa berfungsi dengan normal, itu minimal kalori yang harus kamu konsumsi setiap harinya dengan data-data yang ini ya, yaitu sebesar 1297 kalori. Ini yang wajib harus dipenuhi agar tubuh kamu bisa berfungsi dengan baik dan juga normal. Untuk anak perempuan yang tadi Ibu masukkan data-datanya, berat badan idealnya itu kira-kira sekitar 43 sampai 52 kg. Dan BMI skornya itu yakni 26,7. Di mana kalau BMI skornya itu 26,7 itu diklasifikasikan ke dalam overweight atau kelebihan berat badan. Kalau kamu ingin mempertahankan berat badan kamu yang tadi atau maintenance, jumlah kalori harian yang kamu konsumsi itu sebanyak 1556 kalori per harinya. Tapi kalau kamu pengen cutting atau menurunkan berat badan, itu konsumsi kalori hariannya itu sebesar 1056 kalori. Sedangkan tadi BMR-nya itu 1297 kalori. Nah, tapi 1056 ini di bawah BMR. Kamu jangan plek-plekan langsung nurut yang 1056 aja. Kalau kamu ingin menurunkan berat badan, artinya konsumsi kalori harian kamu itu di bawah 1500 sekian, tapi di atas 1200. Jadi kurang lebih 1300 atau 1350 itu aman. Yang penting di atas BMR. Ya, karena kalau kamu melakukan defisit kalori yang terlalu ekstrim, apalagi kalau misalkan kamu karena saking pengennya menurunkan berat badan, akhirnya kamu cutting kalori kamu, jadi kamu sehari hanya mengkonsumsi 500 atau 700 kalori per harinya. Jangan, tubuh kamu bisa off nantinya ya. Jangan terlalu ekstrim untuk defisit kalori, karena nanti tubuh kamu akan kekurangan zat-zat dan juga akan kekurangan gizi. Dan juga kalau kamu defisit kalori yang terlalu ekstrim, itu akan menyebabkan banyak efek samping, seperti kamu jadi susah bangun pagi, terus juga bisa lebih lemot atau kurang fokus gitu ya. Terus juga kemudian, karena untuk mencerna makanan saja tubuh itu memerlukan energi. Dan yang nggak kalah penting, kalau kamu melakukan defisit kalori yang terlalu ekstrim, itu akan merubah hormon. Bagi perempuan itu nanti siklus menstruasinya akan kacau. Nah, kalau kamu ingin menaikkan berat badan, maka konsumsi harian kalori kamu itu sebesar 2056 kalori. Terus ada tips nih, bagi kamu yang sedang melakukan program, ya, baik itu program menurunkan berat badan atau kenaikan berat badan, untuk menimbang itu jangan asal-asalan. Usahakan untuk menimbang itu dilakukan di pagi hari setelah kamu bangun, dan setelah kamu buang air kecil dan juga buang air besar, tapi sebelum makan dan sebelum minum. Jadi kondisi perut itu benar-benar sudah dikosongkan. Dan juga gunakan timbangan yang sama. Jangan misalkan hari ini pakai timbangan yang si A, nanti minggu depan kamu nimbang lagi punya timbangan si B, terus bulan depannya lagi kamu nimbangnya pakai timbangan yang si C. Itu pasti nggak akan konstan nantinya, karena kalibrasinya beda-beda untuk masing-masing timbangan gitu ya. Jadi usahakan untuk menggunakan timbangan yang sama, dan juga gunakan pakaian seminim mungkin. Maksudnya ketika kamu menimbang itu jangan lagi pakai jaket yang tebal, jeans yang tebal kayak gitu-gitu ya. Usahakan pakai pakaian yang biasa gitu ya. Jangan terlalu yang berat pakaiannya. Dan kita bisa mengetahui fluktuatifnya gitu ya. Naik atau turunnya berat badan kita itu bisa ketahuan kalau kita menggunakan timbangan yang sama. Terus dietnya itu dilakukan sampai kapan? Nah, diet itu kan nggak selalu tentang menurunkan berat badan ya. Menurut KBBI sendiri, diet itu aturan makanan khusus untuk kesehatan. Tujuannya juga untuk kesehatan. Jadi diet di sini tuh dilakukan untuk menjaga kesehatan kita gitu ya, bukan hanya sekedar untuk menurunkan berat badan aja gitu.
yang lagi program menaikkan berat badan pun itu disebutnya dengan diet. Ada 2 fase nih dalam diet. Fase yang awal itu atau fase 1, BB awal, berat badan awal kamu berapa, menuju ke berat badan akhir, targetnya. Misalkan tadi berat badan awalnya 60 kg, dia lagi program dietnya untuk menurunkan berat badan targetnya itu misalkan 50 kg gitu ya, misalkan. Itu ada di fase 1. Tentu kebalikannya, kalau misalkan pengen yang menaikkan berat badan, ya disesuaikan. Fase pertama itu disebut juga proses saat kamu berusaha menurunkan berat badan sesuai target. Setelah kamu sudah mencapai berat badan target, itu kamu masuk ke fase yang kedua. Berat badan akhir, tadi yang target, ke berat badan yang saat ini. Nah, ini masuk ke fase yang kedua. Diusahakan kalau sudah mencapai target, itu berat badannya stabil. Nggak balik lagi ke berat badan yang awal. Itu sama aja kayak diet yoyo, ya. Udah turun, malah naikin. Atau kebalikannya, udah naik, malah turun lagi. Usahakan untuk bisa stabil kalau sudah mencapai target. Nah, di fase 2 ini, tadi proses berusaha mempertahankan berat badan setelah berhasil menurunkan berat badan. Tapi, seringkali kita tuh nggak sadar. Fase pertama itu dilakukan misalkan segini, ya, durasinya dari ujung sini sampai ke sini, itu kamu bisa melakukan fase yang pertama. Kamu bisa menurunkan berat badan sampai ke target. Tapi, yang sering tidak kita sadari itu yang paling penting justru bukan hanya di fase pertama, tapi fase kedua ini, yang fase paling panjang sebenarnya, untuk mempertahankan berat badan yang sudah mencapai target. Ini ada di fase yang kedua, fase yang terpanjang. Karena kebanyakan orang itu terlalu fokus pada fase yang pertama untuk mencapai target, gitu ya. Jadi mereka itu rela diet ekstrim yang menyiksa. Pokoknya gimana caranya, yang penting berat badan saya itu bisa mencapai target. Dia rela kelaparan, dia rela untuk menyiksa badannya, gitu ya, dengan memaksakan untuk gak makan nasi sama sekali, gak makan protein sama sekali, makan sesedikit mungkin, tapi olahraga sekeras mungkin, gitu ya. Pokoknya dia rela diet ekstrim, yang penting mencapai ke target yang ini. Tapi ketika sudah mencapai target, biasanya kalau dietnya itu terlalu ekstrim dan menyiksa, ketika sudah mencapai target, itu biasanya dia balas dendam. Saya udah mencapai target nih, kemarin-kemarin saya tersiksa, saya nggak bisa makanan ini itu segala macam, makanan yang saya suka semuanya saya tinggalin, bahkan nasi aja saya tinggalin semuanya, gitu ya. Nah, ketika sudah mencapai target, biasanya kalau yang terlalu ekstrim itu dia akan balas dendam, dia akan barbar lagi, gitu ya, ngerasa kemarin dia sudah susah payah menahan semua keinginannya untuk makan, rela buat tersiksa. Ketika sudah mencapai target, dia bakalan balas dendam, makan apapun yang kemarin dia nggak bisa makan, gitu ya. Alhasil ya bakalan balik lagi ke berat badan yang awal. Nah, jadi tadi pertanyaannya, sampai kapan diet ini dilakukan? Ya, selama kamu mau mempertahankan berat badan ideal kamu, ya kamu lakukan diet itu. Makanya cari metode diet yang tidak menyiksa dan juga bisa membuat kamu nyaman. Jangan menyiksa tubuh kamu sendiri. Ingat tadi, jangan defisit kalori terlalu ekstrim, karena nggak baik untuk tubuh kamu. Karena tubuh kita ini membutuhkan gizi, ya, tubuh kita membutuhkan karbohidrat sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Tubuh juga membutuhkan protein. Protein di sini berfungsi untuk membangun, memperkuat, dan memperbaiki atau mengganti jaringan tubuh. Seperti keratin untuk memperkuat rambut, kolagen untuk menunjang jaringan kulit, dan protein juga diperlukan sebagai antibodi kita. Terus tubuh kita juga memerlukan serat untuk memelihara usus dan melancarkan pencernaan. Juga membutuhkan vitamin untuk membantu mengatur metabolisme. Terus tubuh perlu mineral untuk menjaga keseimbangan asam basa tubuh. Nah, lemak nih yang biasanya suka disalah-salahin. Padahal tubuh pun membutuhkan lemak. Lemak itu tadi sebagai sumber cadangan energi dan sebagai pembawa vitamin. Jadi, komponen-komponen ini tuh harus dipenuhi karena tubuh kita itu membutuhkan. Jadi,
Jangan hanya perhitungkan kalorinya saja, tapi perhatikan juga makro dan juga mikronutrisinya. Untuk tugas kali ini tentang BMI, kamu tuliskan nama kamu dan juga kelas kamu, terus kamu hitung coba BMI kamu menggunakan rumus yang tadi. Terus kamu hitung juga menggunakan aplikasi yang tadi, yang TDEE calculator.net, atau bisa juga menggunakan web yang lainnya, sama aja. Tapi Ibu sarankan yang TDE kalkulator ini ya. Terus coba kamu bandingkan dan klasifikasikan BMI kamu dengan status berat badan. Kamu termasuk ke dalam kategori yang normal, yang kekurangan berat badan, atau yang kelebihan. Terus tentukan TDEE kamu berapa dan BMR kamu berapa. Terus kamu tentukan juga nih kebutuhan kalori untuk ketika kamu ingin berat badannya turun, maka kamu mengkonsumsi kalorinya seberapa banyak. Kalau mau berat badannya naik seberapa banyak, dan kalau berat badannya ingin tetap stabil, konsumsi kalori hariannya seberapa banyak, ya. Contohnya sudah Ibu jelaskan tadi. Oke? Untuk materi kali ini cukup sekian. Kita ketemu lagi di lain pertemuan di minggu depan insya Allah dengan materi yang baru. Tetap jaga semangatnya, tetap jaga kesehatannya. Oke? Ibu tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.